Aston Villa resmi mendapatkan gelandang bertahan Olympique de Marseille, Boubacar Kamara. Informasi tersebut sudah resmi dikeluarkan Aston Villa melalui Twitter dan juga situs klub mereka. Boubacar Kamara akan berseragam Aston Villa hingga 5 tahun ke depan, tepatnya sampai 2027. Boubacar Kamara dibeli oleh Aston Villa sebesar 25 juta pounds atau setara dengan 460 miliar rupiah. Pemain Manchester City Benjamin Mendy telah menolak tuduhan kasus seksual yang dilakukan olehnya di pengadilan Chester Crown. Mendy sebelumnya telah didakwa dengan tuduhan 4 kasus pemerkosaan dan 1 penyerangan seksual pada Agustus 2021 lalu. Secara keseluruhan, pemain tersebut telah didakwa dengan 7 kasus pemerkosaan dan 2 lainnya. Kemudian, untuk selanjutnya, Mendy akan muncul di hadapan juri pada 25 Juli mendatang, menyusul pengakuan tidak bersalah dirinya. Marcos Rojo, mantan bek Manchester United, rayakan kemenangan Boca Juniors di final Copa de la Liga Argentina dengan merokok di lapangan setelah pertandingan. Pemain asal Argentina itu tampaknya tidak terganggu bahwa tindakannya pasti akan tertangkap kamera. Dikutip Gol, Rojo memang punya kebiasaan merokok bahkan saat masih berseragam MU. Penjaga gawang Jerman Manuel Neuer memperpanjang kontrak dengan Bayern Munchen. Kontrak baru ini membuat Manuel Neuer tetap berkostum The Bavarian hingga Juni 2024. Artinya, Neuer berpotensi menghabiskan karirnya di Stadion Allianz. Saat ini Neuer berusia 36 tahun. Mantan kiper Schalke tersebut bergabung dengan Bayern pada Juli 2011. Dan sejak 2017 ditunjuk menjadi kapten sang raksasa Jerman. Pelatih Villarreal Unai Emery angkat bicara tentang keputusan Kylian Mbappe menaikkan kontrak baru di PSG. Mbappe mengecewakan Real Madrid yang sebelumnya dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal dengan pemain asal Prancis tersebut. Emery menghormati keputusan Mbappe, namun cara pemain 23 tahun itu mengambil keputusan dinilai kurang baik, khususnya untuk sepak bola. Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli bersedia untuk menato tanda Scudetto Rossoneri di lengan kirinya. Tato ini berbentuk perisai bendera Italia yang di tengahnya terdapat angka 19. Yang berarti jumlah gelar AC Milan di Liga Italia yang dibantu diraih olehnya. Tentunya, tato tersebut bukan merupakan tato permanen. Dikutip Football Italia, tato yang digambar di lengan Stefano Pioli hanyalah sementara, yang hanya ditujukan untuk merayakan gelar juara AC Milan di Liga Italia. AC Milan akan menghadapi penyelidikan oleh Komisi Disiplin atas spanduk yang mengejek Inter Milan dalam parade Scudetto mereka di kota Milan Senin 23 Mei. Tepat di awal pawai dari Casa Milan ke Piazza Duomo, para pemain mengangkat spanduk besar di depan bus terbuka yang bertuliskan, "Tempelkan trofi Coppa Italia di pantatmu." Milan terancam denda atas kejadian tersebut. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic juga didapati mengejek Hakan Calhanoglu, ex-gelandang Milan yang menyeberang ke Inter. Dani Alves ingin bertahan di Camp Nou setidaknya hingga usai Piala Dunia, namun Alves mengatakan dirinya tidak yakin apakah Barcelona akan mengabulkan keinginannya untuk memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Seperti diketahui, fullback asal Brasil berusia 39 tahun itu menaikkan kontrak jangka pendek untuk kembali ke Barcelona pada akhir tahun lalu, namun masa pengabdiannya akan berakhir pada musim panas ini. Duel Real Madrid dan Liverpool di final Liga Champions 2021-2022 baru akan tersaji akhir pekan ini. Namun, suasana di antara kedua tim sudah mulai memanas buah dari komentar Mohamed Salah. Salah saat itu mengungkapkan bahwa dia ingin Liverpool bertemu Real Madrid agar bisa membalaskan dendam kekalahan di final Liga Champions 2017-2018. Kini, gelandang Madrid Valverde baru menanggapi pernyataan Salah tersebut. Ia menilai bahwa Salah tidak menghormati Real Madrid lewat pernyataan yang ia lontarkan. Robert Lewandowski hampir dipastikan hengkang dari Bayern Munchen. Sang pemain disebut sudah tak nyaman berada di klub Bundesliga itu. Hal ini disampaikan sang agen Pini Zahavi. Dia mengatakan kepada Bild, Lewandowski sudah merasa tak dihargai di Bayern. Untuk Lewandowski, Bayern tinggal cerita. Dia ingin pergi musim panas ini, tak ada satupun dari kami yang peduli soal uang, ucap Zahavi.
PSG dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa pelatih Manchester City, Pep Guardiola, pada musim panas 2023 mendatang. Dikutip Football Espana, PSG akan mempertimbangkan masa depan pelatih Mauricio Pochettino untuk 1 tahun ke depan. Waktu tersebut akan berbarengan dengan berakhirnya kontrak Guardiola yang akan habis pada Juni 2023 dan hingga kini ia belum menandatangani perpanjangan kontrak bersama The Citizen. Dikabarkan oleh ESPN, Real Madrid memenangkan perburuan gelandang muda Prancis Aurelien Tchouameni yang musim lalu memperkuat AS Monaco. Los Blancos mengalahkan Liverpool dalam perebutan sang gelandang dan akan menebus pemain 22 tahun itu dengan harga 80 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah dan kontrak selama 5 tahun. Jurgen Klopp meski hanya mampu membawa Liverpool finish di posisi kedua Liga Premier Inggris musim 2021-2022, tapi berhasil dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Inggris di tahun ini. Menariknya, Klopp mendapatkan penghargaan pelatih terbaik Liga Inggris 2021-2022 versi Premier League dan Asosiasi Manajer Liga atau LMA secara bersamaan pada Rabu 25 Mei. Klopp juga pernah memenangkan gelar serupa pada musim 2019-2020. Dilansir Sky Sport, West Ham akan mencoba kembali untuk mendatangkan gelandang Manchester United yang kontraknya habis Juni ini, yakni Jesse Lingard pada bursa transfer musim panas mendatang. West Ham dikabarkan telah mengajukan pertanyaan awal kepada perwakilan Lingard untuk kemungkinan mendatangkan pemain Inggris dengan status bebas transfer. Presiden Salernitana Danilo Lerfolino mengkonfirmasi bahwa pihaknya untuk mendatangkan Edinson Cavani yang akan meninggalkan Manchester United. Lerfolino menilai Cavani akan menjadi rekrutan luar biasa bagi klubnya yang berhasil memastikan diri bertahan di Serie A. Nomor punggung 10 sepertinya sudah tak lagi menjadi angka keramat di AS Roma. Pasalnya, legenda hidup serigala ibu kota Francesco Totti bakal merelakan nomor kesayangannya itu kepada Paulo Dybala. Pemenang Piala Dunia 2006 itu memang sedang berniat membujuk Dybala yang sudah hengkang dari Juventus untuk bergabung dengan AS Roma. Andai Dybala mau gabung Roma, Totti telah menyiapkan nomor 10 untuknya. Inter Milan menawarkan kontrak baru 5 juta euro per tahun plus opsi tambahan pada Ivan Perisic menyusul kontrak pemain yang bakal habis musim ini. Namun, perwakilan sang pemain memberitahu Nerazzurri bahwa klub asing telah menawari bintang Kroasia itu kontrak 6 juta euro per tahun plus tambahan. Inter pun memberikan ultimatum kepada Perisic agar segera membuat keputusan tentang perpanjangan kontraknya pada akhir pekan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, dilaporkan bertemu dengan petinggi klub BP Marotta dan Steven Zhang hari ini. Pertemuan itu menurut laporan Football Italia untuk membahas rencana strategi transfer musim panas ini setelah Nerazzurri gagal mempertahankan Scudetto setelah kalah dari persaingan musim ini dengan AC Milan. Inter mungkin perlu menjual salah satu bintangnya musim panas ini untuk menyeimbangkan pembukuan keuangan. Pelatih kawakan Jose Mourinho punya rekor spesial di final, terutama kompetisi Eropa. Setelah ia membawa Porto juara Piala UEFA dan Liga Champions, Inter juara Liga Champions, dan terakhir Manchester United yang dibawanya juara Europa League. Kini ia punya kesempatan melakukannya pada AS Roma ketika tim itu melaju ke final UEFA Conference League menghadapi wakil Belanda, yakni Feyenoord. Medali juara Liga Italia milik Stefano Pioli telah dicuri saat perayaan gelar Scudetto AC Milan. Pelaku pencurian medali itu kemudian memamerkannya di media sosial sehari setelah perayaan gelar tersebut dan menuliskan caption, "Terima kasih Pioli." Pioli masih menunggu itikat baik sang pencuri untuk mengembalikan medali tersebut. Jika tidak, sang pelatih akan dikirimi medali baru namun model replika dari pihak Lega Serie A. Akuisisi Chelsea oleh konsorsium yang dipimpin miliarder Amerika Todd Boehly diberi lampu hijau oleh Liga Premier Inggris. Dengan ini, kepemilikan Roman Abramovich atas The Blues yang sudah berusia 19 tahun itu semakin mendekati penghujung jalan. Kabarnya, selepas pengumuman ini, Todd Boehly hanya tinggal melewati persetujuan dari pemerintah Inggris dan menyelesaikan beberapa tahap sebelum transaksi pembelian Chelsea mencapai tahap akhir.
BBC membuat publik Inggris terkejut. Kantor berita Inggris itu menampilkan siaran pertandingan tenis lapangan. Namun di bagian running text terdapat tulisan yang menyinggung Manchester United. Tulisan yang muncul di layar BBC ini yakni Manchester United are rubbish. BBC pun telah meminta maaf setelah sebuah pesan muncul di layar yang mengatakan Manchester United adalah sampah. Penyerang Norwegia Erling Haaland sudah tiba di kota Manchester jelang bergabung dengan juara Liga Inggris tersebut. Haaland tiba di Bandara Manchester dengan menggunakan jet pribadi setelah menjalani pemeriksaan medis di Barcelona. Haaland diperkirakan tidak akan berbicara kepada media sampai dia kembali untuk pelatihan pramusim pada bulan Juli menjelang tur singkat sidik ke Amerika Serikat. Barcelona dan bomber asal Polandia Robert Lewandowski diketahui sudah mencapai kesepakatan personal. Lewandowski dan Barcelona boleh saja sepakat untuk bekerja sama. Namun perlu dicatat kalau sang penyerang masih terikat kontrak dengan Bayern Munchen hingga tahun 2023. Sehingga Barcelona harus bernegosiasi dengan Bayern Munchen terlebih dahulu. Jawara Bundesliga 2021-2022 Bayern Munchen resmi mendatangkan bek kanan asal Maroko Nosair Mazraoui dengan status bebas transfer dari Ajax Amsterdam. Klub berjuluk Die Rotten mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Mazraoui yang berusia 24 tahun menandatangani kontrak 4 tahun hingga Juni 2026. Tidak ada biaya transfer karena kontraknya dengan Ajax berakhir musim panas ini.